Oke, selamat datang di program aplikasi ekspedisi dan keuangan. Di sesi eh, keuangan ini, kita akan masuk ke pembahasan jurnal. Di sini kita klik jurnal. Nah, ini tampilannya daftar jurnal seperti ini. Perlu saya jelaskan di sini pengertiannya atau pemahamannya tampilan seperti ini bagaimana. Di sini diperlihatkan dua grid. Maksud grid itu dua tampilan atas header, kita sebutnya header, dan tampilan bawahnya detail. Jadi ada dua grid atas dan grid bawah. Kemudian di sini juga ada menu-menu pendukung untuk maintenance dari daftar jurnal ini. Nah, ini di sini di atas yang di header bagian header ada nomor mutasi jurnal, nomor transaksi, kemudian tanggal transaksi, bayar ke, tanggal bayar, dan seterusnya nih, jumlah debit dan jumlah kreditnya juga terposting di sini. Lalu di grid bawahnya atau informasi detail itu linknya adalah nomor 1 ini, nomor 150001 ini mempunyai detail 2 ini. Jadi kalau saya geserkan pointer ke bawahnya, maka dia akan berbeda informasinya. Demikian dan seterusnya ya. Jadi ini konsepnya adalah one to many, satu tapi untuk many ke beberapa banyak item transaksi. Oke, saya kira itu pembahasan overview-nya. Kita lihat dulu deh. Untuk lebih jauhnya kita lihat, misalnya yang ini kita lihat di revisi posisinya. Nah, ini tampilan dari revisi jurnal atau input jurnal, sama tampilannya seperti ini. Jadi dia menunjukkan ada nomor transaksi, ya kan? Ini headernya. Sedangkan bawahnya itu adalah perkiraan atau nomor rekeningnya. Nomor rekening, keterangan transaksi, berapa debit, berapa kredit. Di sini saya menggunakan konsep seperti jurnal umum. Jadi apapun yang data jurnal yang Anda masukkan akan harus balance antara di kolom debit dan di kolom kredit. Saya kira ini tidak awam, gampang sekali ya, mudah. Untuk mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan jurnal ini, saya akan coba. Misalnya saya menambahkan ya. Di sini kebetulan nomor urutnya terakhir adalah 5. Saya coba tambah ya. Nah, ini masih kosong. 25. Nah, baru dia muncul nomor 6. Ini katakanlah saya tidak isi. Kemudian tambah data rincian perkiraan, gitu ya. Ini adalah untuk menambah rekening yang di sini, atau kalau yang ini untuk menghapus item yang di sini. Perkiraannya tentunya kalau hafal ya bagus, kalau tidak ya kita alis lihat. Nah, di sini muncul perkiraan-perkiraan yang kita udah setting di dalam tabel perkiraan, ya kan? Saya ambil misalnya kas dengan keterangan ini, dia nama perkiraannya, coba lihat di sini. Tapi di sini jangan nama perkiraannya tapi keterangannya. Jadi kas itu dipakai untuk apa? Misalnya keperluan rumah tangga perusahaan gitu ya, apa aja ini informasi untuk dengan begitu, atau untuk keperluan rumah tangga. Berapa pemakaiannya? Tentunya bukan di debit tapi di kredit, karena dia akan keluar kasnya sejumlah katakanlah 100.000. 1, 2, 3 enter, ini 100.000 ya.
Ini di debitnya masih 0. Kemudian lawan dari kredit apa? Ya, biaya misalnya begitu ya. Tambahkan lagi di sini. Tek. Nah, ini di sini perkiraannya cari biaya apa? Misalnya biaya listrik dan air. Ini kita pilih. Ini dibayar tunai gitu ya. Nilainya ya tentunya lawan dari 100.000 gitu ya. Sudah balance, sudah sama. Ini kalau kita lihat di sini biaya listrik dan air. Kalau yang ke atas dia kas ya, itu dia akan keluar nomor perkiraannya. Kemudian sudah ada tidak perubahan. Kalau ada yang lainnya Anda tambahkan terus dengan catatan antara debit dan kredit harus sama. Oke, saya kira untuk input jurnal sangat simpel sekali begini modelnya. Nanti juga Anda bisa lakukan seperti yang saya lakukan ini. Kemudian simpan. Data sudah benar. Ini nomornya yang benar, perhatikan. Yes, ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Sudah seperti ini 100.000 total debit dan kreditnya, nilainya di sini. Jadi kalau seandainya Anda ada perubahan, ada revisi, Anda bisa lakukan seperti ini. Arahkan pointer pada nomor transaksi, kemudian revisi. Nah, di sini akunnya juga Anda bisa hapus, bisa manipulasi, bisa tambah atau bagaimana dengan menganut konsep bahwa debit dan kredit adalah harus sama. Oke, saya kira cukup untuk jurnal harian, cara inputnya. Ini berlaku untuk semua tipe jurnal, baik jurnal pembelian, penjualan, jurnal umum, atau jurnal pada kas atau pada bank. Ini semua sama, lakukan semua di sini. Baik, nanti untuk pembahasan berikutnya kita akan lihat bagaimana posting, bagaimana laporan keuangan yang pada umumnya selalu ada penilaian, misalnya jurnal laba dan rugi. Untuk Anda yang berminat mengenai program ini, baik berminat pada sistem aplikasi ekspedisinya dan keuangan, atau secara parsial misalnya hanya butuh untuk keuangan saja, Anda bisa hubungi saya di sini di CNC Komputer yang beralamat operasi di Cibubur dengan nomor HP ini, alamat email dan PIN BB. Anda boleh tanyakan segala macam tentang sistem perusahaan, atau Anda punya ide bagaimana kita diskus dengan saya bagaimana solusi dari usaha Anda agar tidak ada lagi pengerjaan manual, semua harus komputerisasi karena memang zamannya udah zaman komputerisasi ya. Jangan sampai perusahaan Anda ketinggalan masih manual sementara orang lain udah beranjak ke sistem komputerisasi. Karena walau bagaimanapun bank akan melihat sistem kita ini kredibel atau tidak dilihat dari sistem ini. Punya sistem enggak? Kalau sudah punya sistem, nanti ini laporan keuangan ini akan menjadi acuan untuk bank memberikan kredit atau hal-hal lainnya tentang bonafide perusahaan Anda. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang report-reportnya. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa lagi.